Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak anugerah, kenikmatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, ya, terutama nikmat sehat dan nikmat iman Islam. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap teratur keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah idola, role model, dan juga manusia agung yang pernah ada di muka bumi ini. Baik, malam ini, pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kelanjutan dari terjemah Syama'il Muhammadiyah. Kalau kemarin kita telah membacakan tentang rambut Rasulullah SAW, ya, bagaimana keadaan rambut Rasulullah SAW. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai tentang celak, ya, bercelak, bab 7. Ya, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bab 7, bercelak. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iktahilu bil ithmidi fa innahu yaj'alul basara wa yumbitu sya'ra." Hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan batu celak al-ithmid, sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud At-Tayalisi. Nah, jadi bercelak itu hukumnya sunnah, ya. Ibnu Abbas juga berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu biha kullailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam. Sebanyak 3 kali di sini mata kanan dan sebanyak 3 kali di sini mata kiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Ibnu Abbas meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanama bil ithmidi thalathan fi kulli ainin. Sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakai celak dengan menggunakan batu celak al-ithmid sebanyak 3 kali di setiap mata beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur selalu menggunakan celak, ya. Salah satu tujuan menggunakan celak itu katanya tadi yaitu memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Yazid bin Harun meriwayatkan, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda an-naumi thalathan fi kulli 'ainin." Rasulullah SAW memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap kali ketika hendak tidur, sebanyak 3 kali di tiap-tiap mata beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil ithmid 'inda an-naum fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'rah." Hendaklah kalian memakai celak dengan menggunakan batu celak al-ithmid ketika hendak tidur, sebab hal itu dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Adi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairu akhalikumul ithmid yajlul basara wa yumbitu sya'ra." Alat celak yang paling baik bagi kalian adalah batu celak al-ithmid, karena hal itu dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad.
Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil ithmit, fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ra." Hendaklah kalian memakai celak dengan menggunakan batu celak al-ithmit, karena hal itu dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi celak itu kegunaannya rata-rata di sini ya dengan redaksi yang berbeda-beda, yaitu memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata ya. Itu salah satunya. Oke, baik. Bab 8, berpakaian. Kita akan membahas bagaimana apa saja pakaian-pakaian yang disukai oleh Rasulullah dan bagaimana cara Rasulullah berpakaian ya. Ummu Salamah meriwayatkan, kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian gamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ummu Salamah meriwayatkan dengan sanad yang berbeda, kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian gamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ummu Salamah juga meriwayatkan, kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lubsal qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian gamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Semuanya ini bersumber dari Ummu Salamah ya. Asma binti Yazid meriwayatkan, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusgi. Panjang lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pergelangan tangan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud. Selanjutnya Qurrah meriwayatkan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min muzainatal lunabaiyah wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirra qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Saya pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama sekelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Saat itu pakaian beliau terbuka. Barangkali ia mengatakan bahwa kancing baju Rasulullah terlepas. Kemudian saya memasukkan tangan ke dalam saku baju beliau. Maka tangan saya menyentuh sebuah cincin. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Anas bin Malik meriwayatkan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qidriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Ketika itu beliau mengenakan pakaian dari daerah Qitr yang melekat di kedua pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismih, imamatan aw qamisan aw ridaan, thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairah wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Apabila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti serban, baju atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini serta kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini serta keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Nah, itu doa berpakaian ya. Salah satunya doa berpakaian. Anas bin Malik meriwayatkan, kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Pakaian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hibarah, jenis pakaian yang berasal dari negara Yaman. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim,
Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Abu Juhaifah meriwayatkan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Qala Sufyanu araha hibaratan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan saya bisa melihat kilauan dari betis beliau. Sufyan berkata, hemat saya, yang dimaksud dengan pakaian berwarna merah itu adalah hibarah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Ahmad. Warna merah. Bara' bin Azib meriwayatkan, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kanat jummatuhu la tadribu qariban mimman kibaihi. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik ketika mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut beliau tergerai menyentuh pundak beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Nasa'i, Abu Daud dan Ahmad. Abu Ramthah meriwayatkan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad. Salah satu warna yang disukai oleh Rasulullah, ya, putih dan hijau. Qailah binti Makhramah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang. Nah, ini dipenggal. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'farani wa qad nafadathu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian usang yang diwarnai dengan za'faran. Warna kedua pakaian itu pun mulai luntur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayadhi minas thiyab liyalbisaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum." Hendaklah kalian mengenakan pakaian yang berwarna putih, orang-orang yang masih hidup di antara kalian hendaklah mengenakan pakaian berwarna putih, dan orang-orang yang telah meninggal dunia hendaklah dikafani dengan kain yang berwarna putih. Sungguh, pakaian berwarna putih itu merupakan bagian pakaian yang paling baik bagi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Samurah bin Jundab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Albisu al-bayadha fa innaha at-taharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum." Hendaklah kalian mengenakan pakaian berwarna putih. Sungguh, pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih baik bagi kalian. Dan hendaknya kalian mengafani orang-orang yang meninggal dunia dengan kain kafan berwarna putih. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tayalisi, Baihaqi dan Hakim. Aisyah meriwayatkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswadah. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim dan Ahmad. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyaqatal kummain. Rasulullah SAW pernah mengenakan jubah Romawi di mana lengan jubah itu sempit. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Ya. Oke, itu adalah pembahasan tentang pakaian, ya, pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW dan warna ya yang sering dipakai oleh Rasulullah adalah hijau dan putih. Gamis Rasulullah SAW, benda ini sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Oh, ini ya. Nah, ini adalah pakaian Rasulullah yang masih berada di bisa dilihat di Museum Topkapi
Istanbul, Turki. Seperti ini, sederhana sekali ya. Diawetkan paling. Oke, bab 9. Kehidupan Rasulullah SAW. Muhammad bin Sirin meriwayatkan, kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawbani mumashyaqani min kattani fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah bah yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhirru fiha baina minbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah minal ju'i maghshiyan alai fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi yara anna bi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Suatu hari kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu an yang sedang mengenakan dua pakaian berwarna merah tanah dan terbuat dari katun. Kemudian Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu dari kedua pakaiannya itu. Ia berkata, wah, wah. Lalu ia kembali membuang ingus pada pakaiannya. Ketika itu saya tersungkur ke tanah, tepat di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah. Saya nyaris pingsan karena kelaparan. Kemudian seseorang datang dan meletakkan kakinya di atas leher saya. Ia mengira bahwa saya orang gila. Padahal saya bukan orang gila, saya hanya kelaparan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Bukhari. Malik bin Dinar meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa lahmin illa ala dhafafin. Qala Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah madhafaf faqala ayyatana wala ma'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memakan roti ataupun daging sampai kenyang kecuali ketika dhafaf. Malik bin Dinar berkata, saya bertanya kepada seorang penduduk Badui, apa yang dimaksud dengan dhafaf? Ia menjawab, yaitu ketika seseorang mengonsumsi makanan bersama orang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah makan spesial itu ketika bersama orang-orang banyak, sahabat-sahabatnya, ya, tamu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau beliau sendirian, itu beliau tidak pernah makan sampai kenyang, ya, tidak pernah. Itulah kesadaran Rasulullah. Jadi kalau kita sebagai umatnya ini enggak sempat beribadah atau dan lain sebagainya karena sibukan, karena hal-hal yang sepele, masalah urusan dunia, ya, maka itu tidak dibenarkan alasan-alasan seperti itu, ya. Karena Rasulullah saja yang begitu sederhana, ya. Rasulullah, sahabat-sahabatnya juga yang mencontoh itu sebegitu luar biasanya. Nah, semoga kita semua bisa diberi hidayah oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah untuk selalu meniru, menteladani, ya, untuk selalu berusaha meskipun kita masih sangat jauh sekali, ya, masih sangat jauh sekali dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah dan yang tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Meskipun cinta kita terkadang masih bohong, hanya di lisan saja, dan kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah hanya di lisan, belum secara praktek yang kontinu, yang istiqomah, ya, meneladani sunnah-sunnah beliau. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang 10, bab 10, yaitu sepatu Rasulullah. Buraidah meriwayatkan, annan Najasyiyah ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Suatu ketika Raja Najasyi
Najasyi adalah gelar yang diberikan kepada Raja Habsyi pada masa Rasulullah SAW. Nama Raja Habsyi itu adalah As-Somah. Ia adalah salah satu raja yang diajak Nabi SAW untuk memeluk Islam. Ajakan itu disampaikan melalui surat yang diantarkan oleh Amru bin Umayyah Ad-Damri berdasarkan pendapat mayoritas sejarawan. Najasyi masuk Islam pada tahun ke-6 Hijrah. Memberi hadiah sepasang sepatu berwarna hitam pekat kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memakainya, kemudian berwuduk dan mengusap sepatu tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini dalil tentang mengusap muzah ya. Dalil tentang mengusap muzah. Terus Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan ahda Dihyatulin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dihya pernah memberi hadiah sepasang sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amir, hadis di atas ditambahkan dengan redaksi berikut. Wajubbatan falabisahuma hatta takharraqa. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzukkiyahuma amlah. Dan jubah, kemudian Nabi SAW memakai keduanya hingga keduanya rusak. Beliau tidak mengetahui apakah sepatu dan jubah itu berasal dari kulit binatang yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sepatu Rasulullah SAW. Benda ini sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Nah, ini dia. Gambaran dari sepatu Rasulullah SAW. Warnanya hitam pekat. Nah, berada di Museum Topkapi, Turki. Ya. Nah, jadi ini dalil bahwasanya ketika kita tidak mengetahui apakah sesuatu itu disembelih dengan cara yang halal atau tidak, selagi yang memberikannya adalah orang Islam. Dan ini dalil juga kalau misalkan kita makan di suatu tempat, nggak usah mencari tahu asal usulnya sampai sedetail, ya kan, sampai apakah ini ayamnya disembelih dengan cara syar'i